A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, keimanan, kesehatan, ketakwaan dan juga kelapangan rezeki sehingga masih bisa menghirup nikmatnya udara di bulan Muharram ini. Semoga dengan dipanjangkannya usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala bermakna dan memberikan kita peluang untuk menambah amal soleh kita, untuk menguatkan ibadah kita, untuk mendapatkan kemaafan dari orang-orang yang pernah kita sakiti, dan juga untuk melapangkan hati kita dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hati yang mana nantinya dia bisa mencegah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedemikian pentingnya menjaga hati, menjaga kesucian hati, menjaga keikhlasan hati? Karena sesungguhnya yang berhak dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya nanti adalah hanya orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang lapang, dengan hati yang pasrah. Ya, jadi penting sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, memberikan kita kelapangan rezeki, maka kita optimalkan sebaik-baiknya peluang ini untuk menambah amal ibadah kita, dan yang paling penting juga adalah untuk memperbaiki diri kita, yang wabil khusus adalah hati kita, yang sangat mungkin sekali hati ini terkotori oleh hal-hal yang sifatnya duniawi dan manusiawi. Maka kita pastikan diri kita terjaga dari hal-hal seperti itu, ya, karena nanti jika umur ini sudah tak sampai lagi, rezeki sudah Allah sekat, maka hakikatnya tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki diri, ya. Jadi tazkirah sedikit ya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, karena memang penting sekali untuk kita menjaga satu benda ini ya, yang dalam diri kita, yaitu hati. Karena baik buruknya amal akan bergantung kepada hati kita ini, ya. Dan oleh karena itu wajarlah jika permintaan para nabi itu sebetulnya dimulai ya agar mendapatkan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang aslam atau yang Islam, hati yang lapang dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali karena surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ghil, ya, penyakit dalam hatinya, iri, dengki. Sehingga wajar kalau kata Nabi SAW, atau kama qala Rasul, bahwa di surga itu yang banyak itu adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, pendidikannya mungkin dalam sisi ke tingkat kepandaian mungkin tidak sepandai orang-orang kebanyakan. Bukan apa-apa, karena kadang-kadang orang-orang yang memiliki, orang-orang yang ikhlas itu kebanyakan orang-orang yang Allah berikan kekurangan di duniawi ini, sehingga yang dipikirkan mereka hanyalah bagaimana bisa berbuat sebaik-baiknya dengan hidup mereka. Mereka tidak mengambil hak orang lain, mereka tidak sibuk mengejar rezeki atau cari uang sampai pontang-panting.
Mereka tidak ada iri dengki kepada orang lain karena hakikatnya apa yang mau diirikan? Kecerdasan tidak ada, kepandaian tidak ada, dan juga harta tidak ada. Justru orang-orang yang seperti ini malah selamat ya di hari akhirat nanti karena hatinya bersih, tidak ada perasaan apa-apa. Tapi debu dan juga sibuknya dunia ini kadang mempengaruhi manusia, yang mana akhirnya merubah hati manusia yang mungkin hatinya tadinya baik kemudian jadi kotor karena ada persinggungan dengan orang lain, persaingan bisnis, persaingan prestasi di kelas, sehingga timbul rasa iri, dengki, ya syirik kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menghendaki agar nikmat itu hilang dari diri mereka. Ya, ini penyakit nifak yang mana akan menjerumuskan orangnya kepada kebinasaan. Karena hakikatnya apa yang kita terima di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah telah kadarkan mengikut kepada ketentuannya. Yarzuqu man yasha'u wa yaqdir. Dia yang memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia juga yang membatasi rezeki itu kepada yang ia kehendaki. Ya, jadi oleh karena itu peluang umur ini kita manfaatkan terlebih lagi untuk memperbaiki hati kita, karena apalah artinya ibadah-ibadah kita jika hati kita ini tidak bisa kita tata dan kita bisa ikhlaskan menerima ketentuan Allah.